Ya puji Tuhan sekarang polisi cybercrime ini sudah bertindak dan sudah ditangkap dan ditemukan itu lebih dari 1.000 foto dari anak-anak tersebut. Berarti kan berhasil dia dengan modus tersebut. Bahkan ada video-videonya, saudara. Video-video yang mengerikan, dan itu bisa dijual di kalangan orang-orang pedofil. Foto-foto, gambar-gambar tersebut dan juga video-video tersebut. Ini sangat menakutkan. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saya akan berbicara tentang ayat firman yang merupakan peringatan supaya kita waspada. Nah, ini sebuah peringatan yang sebetulnya berlaku bagi gereja Tuhan, gereja lokal, tetapi saya akan persempit dalam keluarga. Karena keluarga adalah bagian dari gereja yang memang harus dijaga, dilindungi. Kalau sampai keluarga itu terkena masalah, maka gereja pun menjadi lemah. Keluarga hancur, gereja juga ikut hancur, saudaraku. Nah, kita lihat dalam Nahum 2 ayat yang pertama, satu ayat saja, saudara. Dituliskan di situ, pembongkar maju terhadap engkau. Jadi ada pembongkar, ada yang mau menyerang dan menghancurkan kita. Nah, kita di sini saya persempit keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dalam keluarga. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Nah, saudaraku, iblis itu ngerti banget gitu ya. Kalau mau menghancurkan sebuah gereja, maka seranglah akan keluarga-keluarga. Nah, keluarga di sini, saudara, itu selain hubungan suami istri, juga anak-anak, ya, anak-anak, hubungan antar saudara di dalam keluarga tersebut. Jadi suami istri itu memang merasa sesuatu yang sangat penting sekali, saudara, hubungan. Jadi kalau ada kasih di antara suami istri, itulah benteng yang teguh dari sebuah pernikahan. Dan kasih itu harus bertumbuh. Jangan sampai kasih itu semakin pudar. Pernikahan itu adalah sebuah awal di mana kasih itu akan bertumbuh. Ya, jadi dengan sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan, kasih itu harus bertumbuh. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, sampai maut memisahkan. Paham ya, saudaraku ya? Jadi kalau ada kasih di antara suami istri, tentunya kasih yang menuruti firman Tuhan ya. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kemudian istri menghormati suami, tunduk pada suami seperti jemaat kepada Kristus. Kalau itu ada di dalam pernikahan, maka adakan penjagaan di benteng itu berlaku. Kita betul-betul membentengi akan kehidupan pernikahan kita. Nah, saya katakan kasih, saudaraku. Harus ada kasih yang terus bertumbuh, makin lama makin sayang, dan makin lama makin terikat, dan makin lama makin cinta, dan makin lama makin melayani, saudara. Kalau saudara mengasihi, itu pasti ekspresinya adalah melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, itu terjadi, saling melayani dan saling ngalah, saudara. Masing-masing tahu akan kapan dia harus ngalah satu sama lain. Kalau ada yang mau menang-menangan, itu namanya belum bertumbuh kasihnya. Ya, saudaraku, itu satu-satunya cara untuk kita menghadapi pembongkar yang memang mau maju dan mau menyerang dan memporak-porandakan akan rumah tangga dan keluarga kita. Nah, sekarang
penjagaan di benteng keluarga itu apalagi anak-anak, saudara. Baru-baru ini saya dengar sebuah video klip berita, yaitu tentang apa yang disebut dengan modus baru untuk ngerusak anak-anak kita, yaitu grooming. Nah, kalau dulu, saudara, zaman saya masih kecil, itu asal anak-anak tinggal di rumah, baik-baik saja, ya memang betul-betul baik-baik saja anak itu. Karena anak tidak keluar kan berarti nggak ada ancaman bagi anak itu. Dia yang berteman dengan siapa kan kita tidak tak anukan apa. Oh, dia suka di rumah gitu anaknya, berarti aman kan. Itu dulu. Kalau sekarang anak banyak di rumah, bahkan banyak di kamar, sepertinya sedang belajar, tetapi pegangannya adalah gadget. Nah, kita tidak tahu pembongkar itu sedang masuk melalui gadget dari anak kita. Iblis itu sedang masuk dan mencoba untuk menghancurkan hidup dari anak-anak kita. Nah, kembali kepada grooming tadi. Grooming adalah sebuah modus yang sangat jahat sekali, dan sudah ditemukan lebih dari 1.000 ya gambar-gambar dari anak-anak yang masih kecil, yang masih pra-remaja dalam kondisi telanjang. Itu bisa ditemukan, saudara, bisa ditemukan, dan oleh polisi sudah ketangkep orangnya. Itu mengerikan sekali karena orang tersebut, si penjahat ini, itu mengenali atau berkenalan dengan anak-anak yang jadi korban ini dengan cara yang sangat licik. Dia memakai akun seorang guru perempuan, padahal mungkin dia laki-laki dan dia mungkin adalah seorang penjahat kelamin, saudaraku ya, mengerikan. Ini predator. Tapi dia pakai akun guru perempuan dan lembut sekali, berkenalan. Nah, ini anaknya sampai trust, sampai percaya. Karena tidak tahu pakai fotonya seorang guru perempuan. Nah, kemudian data mulai diminta, kemudian nomor WA diminta, dan tidak tahu bagaimana pengaruhnya dia memainkan psikologi anak sampai anak itu mau mempotret akan tubuhnya sendiri dalam kondisi telanjang. Ngeri ya? Bahkan video, saudara. Disuruh apa, dan pada waktu nyuruh itu juga sepertinya ada pengaruh-pengaruh, ya semacam hipnotis saya kira ya, yang dipraktekkan, hipnotis untuk mempengaruhi anak-anak tersebut. Tapi itu prosesnya kan cukup panjang, sampai anaknya jadi percaya dan akhirnya dikuasai, dikontrol sama orang tersebut. Nah, setelah demikian dikumpulkan, anak itu jadi terancam, saudara, karena kalau sampai dia tidak mau menuruti apa maunya si penjahat ini, maka ancamannya barangkali ini akan disebarkan, fotomu akan disebarkan ke teman-teman. Ya malu pasti, ya kan, tapi sudah terlanjur. Jadi kartu trufnya sudah dipegang oleh si penjahat ini. Ya puji Tuhan, sekarang polisi cybercrime ini sudah bertindak dan sudah ditangkap dan ditemukan itu. Lebih dari 1.000 foto dari anak-anak tersebut. Berarti kan berhasil dia dengan modus tersebut. Bahkan ada video-videonya, saudara. Video-video yang mengerikan, dan itu bisa dijual di kalangan orang-orang pedofil. Foto-foto, gambar-gambar tersebut dan juga video-video tersebut. Ini sangat menakutkan. Jadi anak ada di dalam kamar bisa terjadi. Itu grooming istilahnya, itu yang baru. Tapi dulu kan sering terjadi juga, saudaraku, di mana anak SMP pacaran dengan pacarnya, tapi nggak pakai ketemu, tapi modelnya pakai video call. Video call bukan cuma sekedar ngobrol wajah nampak, tapi mulai, ayo kamu buka baju, buka pakaian dalammu, begitu ya. Aku juga, dan itu terjadi, saudara. Dan yang paling mengerikan ketika video call itu direkam. Dan ketika tidak tahu bagaimana rekaman itu ditunjukkan pada teman-teman ini yang lakinya kurang ajar, pacarnya ini, ditunjukkan pada teman-teman, ya anak perempuan ini hancur kan, dipermalukan.
Dan itu yang terjadi, saudaraku. Adakan penjagaan di benteng. Jadi pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng untuk keluarga kita, suami istri jangan sampai selingkuh, tumbuhkan kasih di antara suami istri ya. Jadi suami harus melihat istri itu sebagai dirinya sendiri, istri harus melihat suami itu adalah bagian dari dirinya, sehingga dua menjadi satu di hadapan Tuhan. Makin lama makin kuat kasihnya. Jadi growing in love-nya itu benar-benar ya di dalam kasih Kristus. Anak-anak harus diperhatikan, saudaraku. Mereka bertumbuh, mereka masih bodoh, masih polos, masih lugu. Itu pembongkar itu jahatnya luar biasa di luar sana. Anak harus diajari ketika mereka mulai bertumbuh dewasa, bertumbuh menjadi besar. Kemudian, saudara, mengintailah di jalan. Jadi ya, mengintai di jalan artinya apa yang sedang terjadi di luar, cara-cara jahat yang ada di luar sana kita harus pelajari. Itu mengintai, saudara. Kita jangan jadi orang yang kurang pengetahuan. Ya, kita harus mengetahui akan cara-cara iblis untuk membongkar masuk dan menghancurkan, memporak-porandakan, ngerusak, ngobrak-ngabrik akan rumah tangga kita. Kita jaga, betul. Dan kita juga ngawasi cara mereka apa dan kita antisipasi. Demikian. Kemudian, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Nah, ini penting, saudara. Kenapa kok pinggang itu penting? Ya, firman Tuhan dalam Efesus katakan bahwa selengkap senjata Allah ya, berikat pinggangkan kebenaran, kan begitu, saudara. Jadi ikat pinggang itu harus kenceng ya, harus benar-benar terikat dengan erat, dengan kuat, karena disitulah pusat kekuatan kita. Para prajurit itu kalau pakai ikat pinggang nggak seperti ikat pinggang zaman sekarang, saudaraku ya. Kalau zaman sekarang ikat pinggang itu cuma gaya-gayanan, ikat pinggangnya bagus, dan supaya celana tidak melorot, kan begitu, saudara ya. Tapi yang dinamakan ikat pinggang zaman dulu itu untuk membuat otot-otot di sekitar pinggang itu betul-betul kompak. Jadi kenceng sekali itu ikat pinggangnya sehingga dia tidak sampai pinggangnya cedera. Dulu waktu saya kecil, saudara, di rumah kami, karena orang tua kami itu jualan bumbu batik, yaitu obat-obat kimia untuk pewarna batik dan sebagainya. Itu ada yang selalu dikerjakan secara ya seminggu bisa 2 kali begitu ya, saudaraku ya, secara berkala itu, yaitu menghancurkan atau memukul SN. SN itu adalah benda kimia yang mestinya tadinya cair, yang dituang dalam sebuah drumnya besar, saudaraku ya, dituang dalam drum, kemudian dia mengeras. Jadi ketika itu dikirimkan, itu sudah dalam bentuk drumnya juga terbuat dari seng yang tebal, tapi keras itu. Kalau dibuka aja, dia keras seperti batu. Itu adalah bahan kimia untuk campuran kalau mau mewarna kain, saudara. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa dijual kiloan begitu ya? Harus dipukul dulu. Jadi dipukul. Nah, tukang pukulnya itu yang saya masih ingat banget, saudara, waktu itu kami masih kecil, namanya Pak Toyib. Itu badannya kekar sekali ya. Dia biasa angkat-angkat ya, seperti semacam kuli begitu ya. Nah, dia punya kerjaan mukul. Nah, waktu dia mukul itu palunya itu dari besi yang sangat berat dan dipukul sampai hancur itu barang kimia yang ada di dalam yang keras seperti batu itu, pukul sampai remuk, sampai hancur. Nah, baru bisa nanti dijual kiloan. Sebelum dia memukul itu selalu mengikat pinggangnya dengan stagen. Itu saya nggak bisa lupa, stagennya warnanya kuning begitu ya, kuning agak kecoklatan itu pasti dia buka stagennya, dia ikat
pinggangnya erat-erat, dan baru dia kerja. Saya baru ngerti sekarang, saudaraku, bahwa itu penting supaya tidak cedera akan pinggangnya. Saudara, perhatikan angkat besi ya, kejuaraan angkat besi. Sebelum seorang atlet angkat besi itu mengangkat bebannya, dia selalu mengenakan ikat pinggang supaya otot-otot di pinggangnya itu menjadi kompak gitu ya, tertekan dan menjadi kompak sehingga tidak ada yang cedera. Demikian saudaraku, kebenaran di dalam Kristus Yesus. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Itu harus erat dan itulah menjadi pusat kekuatan kita. Ikat pinggang kebenaran, yaitu firman yang mengikat kita. Jadi itu harus menjadi sumber perlindungan bagi keluarga supaya tidak cedera. Jadi keluarga-keluarga harus akrab dengan firman Tuhan. Orang tua kalau anak masih kecil harus bacakan firman Tuhan. Bacakan nasihat-nasihat firman Tuhan, cerita-cerita firman Tuhan. Itu akan membuat mereka memiliki akan dasar kebenaran. Cerita tentang Yesus, cerita tentang bagaimana kasih Tuhan, ceritakan pada anak-anak. Nah, saudaraku, ikat pinggang teguh dan kumpulkanlah segala kekuatan, itu kalimat terakhir. Kumpulkanlah segala kekuatan. Saudara, kekuatan kita ada di dalam kesatuan. Jadi keluarga harus kompak. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, semuanya harus saling mengasihi, saling memperdulikan, dan menjaga akan kesatuan di dalam keluarga. Kepedulian satu sama lain. Hidup satu untuk yang lain, itu harus ada di dalam keluarga. Nah, nanti dari keluarga ini, gereja Tuhan akan menjadi kuat. Saudaraku, kalau ini kita jaga di akhir zaman ini, pembongkar tidak akan dapat menyusup masuk. Karena perlindungan dari kuasa Roh Kudus, perlindungan kuasa darah anak domba, perlindungan di dalam nama di atas segala nama, itu nama Yesus, pasti akan menahan segala kuasa si pembongkar yang akan merusakkan akan kehidupan rumah tangga kita. Haleluya. Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.